Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini, bisa bersimuka walaupun hanya lewat media daring menggunakan Google Meet ini. Tapi setidaknya melalui forum ini tadi kita sudah sempat bersilaturahmi walaupun hanya sebatas say hello mungkin ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mewakili rekan-rekan pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Pandeglang, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah ada di room ini. Kehadiran Bapak Ibu tentu sangat berarti untuk suksesnya acara ini, karena ini adalah acara pertama kami pengurus MGMP bisa bertemu langsung walaupun hanya melalui media ini. Ini tentunya karena kendala adanya wabah COVID yang sedianya kita juga akan melakukan pertemuan offline, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa kita bertemu di sini saja, dan tentunya tidak, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebermaknaan dari kegiatan ini. Kemudian tidak lupa pula tentunya kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Pertama juga mungkin karena dengan room ini Bapak Ibu tidak disuguhi air, jadi tolong mengambil sendiri airnya dan makanannya. Ya baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita perlu diberitahukan bahwa di undangan kami sudah infokan bahwa acara ini akan dibuka oleh Bapak Kabid SMP, tapi sepertinya beliau belum masuk room. Untuk efisien waktu mungkin ya kita tidak menunggu beliau dulu untuk membuka acara ini, jadi nanti kita selipkan di tengah-tengah saja. Jadi acara akan kita lanjutkan saja nanti ke pemberian materi oleh Bapak Haji Musa terkait dengan pentingnya penggunaan media pembelajaran di kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemanfaatan waktu agar efisien, tidak banyak terbuang. Kita serahkan saja mic ini kepada Bapak Haji Musa Bikin untuk menyampaikan paparan yang tentunya sudah dipersiapkan. Oke, cek dulu nih. Bisa terdengar suara saya? Terdengar jelas Pak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, para peserta MGMP Bahasa Indonesia, wabil khusus para pengurus MGMP baik itu kabupaten maupun pengurus rayon yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh peserta tentunya para guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru yang hebat yang juga saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah ibu dan bapak semuanya, hari ini walaupun kita berjauhan ya, namun kita bisa bertatap muka dalam versi tatap muka virtual ya. Mic hostnya ini nyala ini, jadi Oke. suara. Oke, terima kasih Bu Dewi. Izin untuk menayangkan presentasi ya, Bu Dewi, saya mohon izin ini. Oke. Bugi maaf, mic-nya nyala Bugi. Baik, saya lanjutkan ya Bu Bapak semuanya. Sudah terlihat ya Bu Dewi? Sudah Pak. Oke. Iya Pak, sudah terlihat. Oke, makasih. Ya, intinya Ibu dan Bapak hari ini sesuai yang diharapkan oleh
para pengurus MGMP, oleh kita semuanya, dan kami juga sebagai pengawas merasa berkepentingan untuk melakukan pembimbingan maupun melakukan pendampingan dalam rangka bagaimana Ibu dan Bapak sebagai guru melayani pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. 1 tahun kita sudah menjalani bagaimana masa pandemi COVID ini kita lewati bersama-sama dengan berbagai macam teknik pembelajaran maupun moda pembelajaran yang setiap secara berkala harus berganti ini, harus berganti itu, gitu ya, untuk mengantisipasi dalam rangka menekan kasus-kasus COVID-19 di tempat kita khususnya. Nah, namun demikian Ibu dan Bapak, tahun pelajaran 2020-2021 ini kita sudah punya banyak pengalaman tentunya, apalagi ini sekarang masuk semester genap, pengalaman-pengalaman dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di masa-masa sebelumnya, baik di tahun pelajaran sebelumnya maupun tahun pelajaran ini di semester ganjil. Nah, sehingga harapannya hasil dari evaluasi tentunya yang harus kita lakukan bersama, yang pastinya Ibu Bapak juga melakukan evaluasi diri terhadap proses-proses yang sudah dilakukan. Nah, ini harapannya akan menjadi referensi untuk bisa merancang, mendesain kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa-siswi kita. Ya, Ibu Bapak, saya tidak akan melakukan refleksi evaluasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di semester 1, karena saya yakin semuanya sudah memiliki data-data itu. Ya. Yang pasti kita mencoba untuk bagaimana di semester genap ini dan tentunya ke depan tahun pelajaran yang akan datang, mudah-mudahan sih tahun ajaran yang akan datang sudah tidak lagi terkendala dengan COVID ya. Nah, ya tentunya yang sekarang sedang kita hadapi di semester genap ini, harapannya kegiatan pembelajaran itu akan bisa lebih dilayani oleh Ibu dan Bapak. Nah, maka dari awal semester genap ini kemarin kami dari dinas, dari para pengawas juga melakukan koordinasi kepada forum MGMP, kepada para pengurus MGMP untuk menentukan, ya paling tidak menentukan secara umum adalah kurikulum apa yang akan digunakan oleh masing-masing mata pelajaran, yang kemudian dari masing-masing mata pelajaran itu nanti menganalisis, ya mulai dari SKL-nya, KI-nya, KD-nya, dan seterusnya. Nah, kenapa harus menentukan dari awal kurikulum yang digunakan? Karena kebijakan Menteri Pendidikan di tahun 2020, di akhir 2020, itu kita diberi keleluasaan untuk memilih kurikulum mana yang akan digunakan. Baik itu misalnya kurikulum nasional yang intinya adalah kurikulum 2013 yang sudah revisi, kemudian atau Ibu dan Bapak bisa menggunakan kurikulum darurat, kurikulum untuk masa pandemi COVID, itu yang diatur dalam keputusan menteri ya, keputusan menteri yang ini nomor 7, keputusan menteri nomor berapa? 796 ya. Kemudian ini ada kebebasan bagi Ibu dan Bapak di sekolah, atau Ibu dan Bapak di sekolah juga bisa menentukan kurikulum mandiri dari sekolah itu sendiri. Nah, jadi ada 3 pilihan yang kemudian kemarin Ibu Bapak sudah bisa mengimplementasikan di Erapot semester ganjil. Nah, ada kendala barangkali di situ bahwa ketika satu mapel dengan mapel yang lain menggunakan kurikulum yang berbeda, ternyata di Erapotnya itu tidak bisa dimasukkan, tidak bisa di-entry. Artinya kurikulum itu harus ditentukan oleh satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan menentukan bahwa kurikulumnya adalah kurikulum nasional, maka semua mapel yang ada di sekolah itu harus mengikuti kurikulum nasional. Ketika satu sekolah itu menentukan bahwa kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum darurat, maka semua mapel yang ada di satuan pendidikan itu juga harus mengikuti kurikulum darurat. Itu kemarin yang kita bisa simpulkan dari aplikasi rapot yang ada, sehingga
Tidak bisa satu mapel bahasa Indonesia menggunakan kurikulum darurat, kemudian matematikanya menggunakan kurikulum nasional, nah, sehingga nanti di rapotnya kelihatannya tidak bisa sinkron seperti itu. Nah, ini kemarin sudah dibahas bahwa diharapkan memang bahwa nantinya setiap mata pelajaran punya kesepakatan sehingga satu kabupaten itu nanti kurikulum yang digunakan di tiap-tiap mata pelajaran itu disepakati bersama. Yang kemudian juga di forum MGMP-nya bahwa setiap mata pelajaran pun nanti akan berkoordinasi supaya semua kurikulum yang digunakan di semua mapel di satu kabupaten ini kemudian bisa menggunakan kurikulum yang sama. Kenapa demikian? Kenapa harus sama? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, walaupun tadi saya katakan di awal bahwa ini punya ada keleluasaan sekolah, ya, tetapi bahwa kemudian kita kabupaten juga perlu ada yang namanya standar, gitu ya. Jadi kita juga perlu ada standar kabupaten. Nah, kalau secara umum, kalau menurut saya, secara umum, kalau kurikulum nasional ini adalah kurikulum 13 yang utuh, kemudian kurikulum mandiri memang sekolah bisa secara mandiri sekolah menambahkan, gitu ya. Nah, tapi juga ada kurikulum darurat, ini kurikulum minimal. Maka menurut saya, kalau mau digunakan sekabupaten, maka sebetulnya bisa kita menggunakan kurikulum yang minimal itu. Kurikulum pandemi COVID atau kurikulum darurat. Nah, adapun sekolah-sekolah yang merasa bahwa seperti bahasa Indonesia dari jumlah KD di kurikulum nasional yang sekian banyak kemudian dikurangi ya, didiskon di masa pandemi ini, di kurikulum pandemi ini sampai dengan jumlah yang sangat sedikit, merasa ibu dan bapak misalnya terlalu sedikit, ada materi lain yang perlu ditambahkan, ya nggak ada masalahnya itu ditambahkan. Mungkin nanti masalahnya di penilaian mau dimasukkan kemana ya silahkan nanti itu otoritas ibu dan bapak sebagai guru di sekolah untuk memasukkan nilai siswa di materi yang tidak tercantum di kurikulum itu mau dimasukkan di KD yang mana yang menurut saya masih bersesuaian lah katakanlah seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir semester, akhir tahun berarti untuk yang sekarang diharapkan bahwa nanti akan ada penilaian yang juga didesain secara terstandar tingkat kabupaten. Ya, pengalaman kita kemarin semester ganjil, kemudian sekolah membuat soal sendiri, menyusun kisi-kisi sendiri dan seterusnya, dibebaskan untuk menentukan sendiri seperti apa penilaiannya dan lain-lain. Nah, ini temuannya gitu ya, temuannya itu masih tetap saja banyak sekolah yang kemudian meminta coba sih MGMP bikin kisi-kisinya, coba sih MGMP bikin soal dan sebagainya, kan kami tinggal pakai. Artinya apa? Ketika sekolah atau guru-guru diberi kebebasan untuk menyusun sendiri instrumen evaluasi akhir semester maupun akhir tahun, ini ada juga yang masih belum siap untuk melakukan itu. Nah, sehingga banyak hal di situ yang perlu kita kemudian standarisasi tingkat kabupaten. Penyusunan kisi-kisi nanti akan diharapkan di akhir tahun ini ada dilakukan di MGMP kabupaten. Bisa jadi nanti sekaligus instrumennya atau soalnya, tinggal bagaimana nanti implementasi penilaian akhir tahunnya diserahkan kepada sekolah, apakah mau daring ataukah mau. Baik Ibu dan Bapak, saya ulangi lagi kembali tadi ke analisis SKL, KI, dan KD. Jadi ini rujukan awalnya ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini mau pandemi mau tidak, maka kita harus selalu mengacu ke sini. Harus mengacu ke pertama yang SKL ya, standar kompetensi lulusan. Nah ini saya kadang-kadang suka meminta misalnya Ibu dan Bapak Guru, coba Bapak Ibu tahu nggak sih SKL itu seperti apa gitu ya? Kalau misalnya di bahasa Indonesia kalimat SKL di jenjang atau di tingkat ya jenjang SMP itu seperti apa? Nah ini kadang-kadang juga bingung. Yang mana ya SKL itu? Nah ini saya perlu ingatkan. Jadi SKL ini ada di Permen 20 tahun 2016. Nanti file ini nanti akan saya share juga. Nanti sebetulnya ini sudah terkoneksi, sudah tersambung. Tapi nanti kalau masih ada waktu nanti saya akan coba buka. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, tentunya kalau sudah melihat SKL ya Ibu Bapak, kalau sudah melihat SKL, maka SKL itu diturunkan ke KI, ya kan? Ya. Jadi kompetensi inti. Kalau saya tanya, SKL ini tadi sudah saya sebutkan sebetulnya. SKL ini punya siapa? Nah, SKL ini apakah milik mata pelajaran saja ataukah milik kelas, misalnya tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9, ataukah milik sekolah jenjang? Mungkin ada yang mau respon, menjawab. Satuan pendidikan, ya. Pak Asep Rohandani kelihatannya tadi yang menjawab, walaupun suaranya kecil tapi terdengar Pak Asep. Ya, jadi SKL ini memang adanya di jenjang ya. Oh, sorry. Adanya di jenjang. Jadi SKL ini adanya di jenjang pendidikan. Artinya apa? Artinya nanti SKL-nya tingkat jenjang SMP itu nanti akan beda dengan SKL-nya jenjang SMA, SKL-nya SD, beda pasti. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan bahwa kemudian SKL ini diturunkan menjadi KI, ya, kompetensi inti. Nah, pertanyaannya sama, kalau KI ini milik siapa? Kayaknya tingkat kelas ya Pak. Tingkat kelas. Iya. Ya. Karena berbeda. Kelas 7, kelas 8, KI-nya pasti berbeda. Oke, betul ya, Bu Haji Nok ya. Jadi Kan Bu Haji, amin. Belum ada Haji. Oh, bukan Bu Haji Nok, nggak apa-apa. Amin, nggak apa-apa. Amin. Amin. Ya, jadi ini adanya di tingkat kelas. Artinya apa? Nah, kelas 7 KI-nya berbeda dengan kelas 8 dan kelas 9. Saya sering sampaikan ini. Walaupun nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cek dokumen ya. Cek dokumennya itu ada di Permen 21. Ada mapel-mapel tertentu termasuk bahasa Indonesia yang KI-nya itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu tertulisnya sama semua. Padahal KI ini tadi milik kelas. Artinya milik kelas itu apa? Kelas ini adanya di atas mapel ya Ibu Bapak ya. Kalau tadi kan SKL ini milik satuan pendidikan, ya, SKL satuan pendidikan, kemudian KI ini milik kelas, artinya setiap kelas 7, setiap mapel di kelas 7, jadi untuk semua mapel di kelas 7, KI-nya sama. Ya. Semua mapel di kelas 8, KI-nya sama. Tapi KI kelas 8 dengan KI kelas 7 itu beda. Nah, jadi di situ ada jenjang, ada tingkatan, bukan jenjang, ada tingkatan. Jadi ketika KI kelas 7 itu misalnya di aspek pengetahuan ya, di KI kelas 7 nanti di aspek pengetahuan KI-nya kelas 8 itu ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Komponen yang harus dikuasai oleh siswanya itu memang hanya satu komponen lah yang berbeda begitu. Tapi ada perbedaan. Nah, nanti itu seperti itu untuk di kompetensi inti. Nah, kemudian dari kompetensi inti ini nanti diturunkan lagi ke KD, ya kan? Nah, KD ini Bapak Ibu nanti masih bisa dilihat di Permendikbud 24 atau juga Permendikbud 37 24 tahun 2016 atau 37 tahun 2018. Ini untuk yang kurikulum nasional, kurikulum 2013 ya. Nah, kalau yang menggunakan kurikulum pandemi ya tentunya ini ada di sini SK Kabalitbang nomor 018 dan seterusnya ini. Oke, kalau KD ini sudah jelas pasti miliknya mata pelajaran karena tiap-tiap mata pelajaran KD-nya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi SKL diturunkan menjadi KI, KI diturunkan menjadi KD, nah, gitu ya. Kemudian nanti KD ini diturunkan lagi sampai kepada nantinya di sini IPK. Ya. Ada dua alternatif memang di sini. Apakah tujuan pembelajaran dulu atau IPK dulu? Tentunya ini tidak
tidak harus diperdebatkan gitu ya. Ada yang membuat tujuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran secara umum. Tapi ada juga yang tujuan pembelajaran itu setelah IPK. Jadi tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran khusus. Nah, jadi silakan menggunakan yang mana. Nah, tapi yang pasti bahwa dari KD menuju ke tujuan pembelajaran atau menuju ke IPK itu kita harus ingat di situ ada yang sangat penting yang perlu kita kaji, yang perlu kita analisis adalah target KD-nya, gitu ya. Nah, baik KD 3 maupun KD 4, KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Artinya apa? Artinya kita membuat indikator itu harus minimal setara dengan target KD-nya. Ingat, target KD biasanya nanti dimunculkan dalam istilah kata kerja operasional KKO. Ya. Nah, jadi kata kerja di situ nanti di KD-nya itu masuk di level berapa? Saya kira ini yang saya yakin Bapak Ibu sudah pelajari itu, sudah paham itu, sehingga sebelum sampai ke IPK minimal sudah tahu dulu target KD. Nah, ya, ini ada beberapa referensi ketika Ibu Bapak menggunakan tadi yang saya katakan kurikulum pandemi, maka KIKD-nya, KD-nya bisa Ibu Bapak lihat di link yang ada di sini. Nanti silakan bisa dicek. Nah, kemudian Ibu Bapak, bagaimana berikutnya kalau sudah kita merumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan, analisis KD, analisis SKL, KI, KD sampai kepada indikator. Nah, kalau sudah sampai di indikator, maka nanti cakupannya akan menjadi lebih luas lagi, mau diarahkan kemana, diarahkan ke pembelajarannya oke, dari indikator, diarahkan ke penilaian juga dari indikator, gitu ya. Diarahkan kepada misalnya Bapak Ibu mau membuat LKPD ya tentunya dari situ media juga harus dilihat dari indikator yang akan dicapai di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini yang sangat penting di masa pandemi ini tentunya kita harus membuat analisis model pembelajaran apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh siswa kita yang sesuai dengan siswa kita. Nah, ini mestinya sebelum Ibu Bapak nanti ya kita punya dua alternatif ya, luring dan daring, atau boleh kita sebut 3 karena nanti dari luring dan daring ini ada irisannya di sini. Artinya kombinasi antara luring dan daring gitu kan. Ya, jadi blended istilahnya. Nah, tentunya sebelum menentukan apakah mau luring mau daring, Ibu Bapak harusnya melakukan sebuah assessment ya atau penilaian yang biasa kita sebut dengan assessment diagnosis ya. Awal. Ya, diagnosis awal, asesmen diagnostik. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus melakukan pengukuran, melakukan penilaian, bukan penilaian kompetensi, bukan penilaian prestasi, gitu ya, tapi melakukan semacam survei. Sebetulnya siswa kita itu siapnya untuk luring atau daring. Nah, sehingga dari asesmen diagnostik ini harapannya akan bisa dipetakan gitu ya, berapa orang siswa yang misalnya punya handphone, berapa yang bisa online, berapa yang bahkan nanti bisa juga berapa yang tidak punya sama sekali, yang tidak bisa online sama sekali. Maka nanti disitulah sebagai rujukan, sebagai referensi kita mau mengambil yang mana, gitu kan. Nah, ketika memang nanti yang punya handphone yang bisa online ada sekian persen, kemudian misalnya yang tidak punya sama sekali juga ada sekian persen. Nah, disitulah berarti Bapak Ibu guru harus melakukan desain pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Memang menjadi lebih berat tugas kita. Artinya apa? Artinya berarti ada pembelajaran yang harus dirancang secara luring, tapi juga Ibu Bapak harus merancang pembelajaran secara daring untuk mengakomodir, untuk melayani siswa kita yang memang fasilitas daringnya punya. Jadi jangan Ibu Bapak jangan beranggapan ketika misalnya nih salah satu contoh temuan-temuan kami pada saat
mencoba dengan menggunakan pembelajaran daring sinkronus, artinya misalnya menggunakan Zoom meeting, walaupun Zoom meeting yang tidak berbayar, yang gratis misalnya, atau menggunakan Google Meeting misalnya, ya, dari satu kelas yang hadir, yang bisa bergabung di room meetingnya itu hanya ada 4 atau 8 orang dari 32. Itu tidak masalah, gitu ya. Jangan itu dianggap maksudnya jangan itu menjadi beban ibu dan bapak, sudah katakanlah sudah merancang pembelajaran daring tapi pesertanya hanya sedikit, percuma amat. Jangan bilang percuma. 4 orang mungkin di hari pertama atau ketika ibu dan bapak pertama kali melakukan Zoom meeting, ya, harapannya jangan bosan, jangan kemudian kecewa, lakukan lagi sampai pada akhirnya anak-anak akan lapor kepada orang tuanya, akan berbicara dengan orang tuanya, atau bahkan ibu bapak juga bisa komunikasikan dengan orang tua siswa, ya, ada grup-grup WA orang tua. Artinya menginformasikan bahwa ada pembelajaran yang dilakukan secara daring sinkronus, tatap maya, tatap muka virtual, di mana kalau siswa nggak ikut berarti mereka tidak akan mendapatkan materi yang seperti halnya ketika mereka belajar di kelas, misalnya seperti itu. Saya kira tidak semua orang tua itu masa bodoh, gitu ya. Pasti banyak juga orang tua yang peduli terhadap pembelajaran anak-anaknya di masa pandemi ini, terutama orang tua yang anak-anaknya itu setiap kali bertanya ini, bertanya materi matematika, bertanya IPA, bertanya bahasa Indonesia, sementara orang tuanya nggak tahu, ya. Nah, pasti kan daripada ribut nanyain terus, udah siapinlah handphonenya, siapinlah kuotanya dan sebagainya, udah ikut Zoom setiap hari misalnya. Ya kalau gurunya mendesain Zoom setiap hari. Kalau gurunya nggak mendesain, balik lagi ke orang tua lagi, ya kan? Nah, ini yang harus menjadi tantangan buat kita, ya, tantangan buat kita bahwa kita jangan menyerah dengan kondisi, dengan keadaan COVID-19. Kita justru harus berusaha bagaimana mengantisipasi, bagaimana secara kreatif mencari alternatif solusi sehingga pembelajaran kita tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bermakna bagi siswa. Ya, jadi kembali lagi, ketika pilihannya ada 3 macam, ya, ini ada luring, ada daring, kemudian nanti di sini ada kombinasi, maka kita harus melakukan, mengidentifikasi kebutuhan ketika luring itu apa yang dibutuhkan buat siswa. Ya, tentunya kalau pembelajarannya luring, ya, yang dibutuhkan sebetulnya gini, baik luring maupun daring, sebetulnya pertama yang dibutuhkan bagi siswa itu adalah bahan ajar, ya kan? Bahan ajar ini bisa disampaikan secara daring, bisa juga disampaikan secara luring, ya, gitu ya. Kemudian selain bahan ajar, tentunya kalau saya sarankan ibu bapak pastikan memiliki lembar kerja. Jadi setiap tugas ataupun setiap aktivitas yang diminta oleh ibu dan bapak dari siswa itu dirancang dalam sebuah lembar kerja, yang tentunya lembar kerja yang baik, yang bagus, gitu ya, yang sistematis, gitu. Nah, paling tidak itu. Nah, kalau misalnya bahan ajar ini disampaikannya secara luring, maka ya pasti di situ minimal harus ada buku teks. Jadi buku teks siswa yang dari dana BOS itu harus dibelikan per siswa, itu bisa 1 paket buku per siswa. Jadi artinya setiap siswa itu semuanya dapat 1 paket, setiap mata pelajaran dapat bukunya. Nah, artinya minimal dari buku teks itulah mereka bisa belajar. Minimal dari buku teks itulah ibu dan bapak bisa mendesain penugasan-penugasan. Oke. Nah, kemudian selain buku teks apa kalau untuk aktivitas pembelajaran luring ibu bapak? Pengalaman ibu bapak yang sudah melakukan luring.
Kalau kemarin ada tatap muka, misalnya anak-anak itu bisa mengambil tugas ketika tatap muka datang ke sekolah. Nah, sekarang kalau ke sekolah pun nggak boleh, nah, harus seperti apa itu tugas-tugas yang harus mereka kerjakan atau harus mereka kumpulkan? Nah, biasanya ada yang melakukan home visit ya. Oke. Jadi ada yang home visit. Home visit itu tentunya dalam rangka ya melakukan pembelajaran sebetulnya. Dan harus di ya memang ini sangat berat kalau home visit ini dilakukan untuk setiap siswa untuk SMP ya. Kalau SD mungkin satu kelas hanya 20 orang, ya mungkin tidak terlalu berat dan biasanya secara geografis mereka juga ada di satu wilayah yang berdekatan. Tapi kalau SMP kan jauh-jauh ya. Artinya tapi ini alternatif ya. Ini menjadi alternatif untuk mengatasi tadi ini yang tidak punya HP, tidak bisa online dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi paling tidak di situ ada home visit, kemudian ada buku teks dan ada satu lagi sebetulnya yang lebih keren, yang lebih bisa mengakomodir ya, yang lebih bisa mengakomodir siswa untuk belajar secara mandiri itu ini ya. Saya pernah mendengar informasi kalau Bahasa Indonesia juga pernah membuat modul, pernah berupaya membuat modul. Ini sudah sejauh mana nih Bu Yeti? Apakah sudah selesai modul untuk siswa? Ada kendala, Pak. Nah, Ada kendala, ternyata ketika harus direvisi ulang, mungkin teman-temannya ada kesibukan lain. Oke, hingga ya, saat tapi ini sebetulnya sudah berupaya ya, sudah berupaya untuk melakukan itu ya. Oke, ya, yang minimal nanti coba di apa ya, mungkin ya ini nanti bisa digagas lagi kan gitu ya, bisa digagas sehingga nanti itu bisa menjadi bagian di dalam program kerja MDMP, gitu ya, mudah-mudahan. Nah, oke, ini saya kira ini menjadi sangat penting sebetulnya modul ini ketika pembelajaran di masa pandemi. Nah, kemudian bagaimana dengan daring?